Jelas banget sih ini penjelasan soal pertahanan dan teknisnya. Jadi soal pembelian alutsista misalkan, kalau yang akan disampaikan nanti malam itu ya oleh Pak Prabowo, misi visi Astacita itu namanya pertahanan terbaik itu adalah kemandirian. Makanya di dalam misi itu kan disebutkan adalah kemandirian, ada pangan, energi, air, ekonomi biru, ekonomi hijau, dan untuk membuat itu kita perlu wilayah. Nah, wilayah itu perlu dijaga keutuhannya karena bagaimana kita mau mandiri kalau misalkan wilayah tidak utuh. Jadi itu adalah satu hal yang wajib untuk memodernisasi kemampuan militer kita. Jadi militer itu hanya sebagian elemen dari pertahanan. Nah, termasuk yang tadi disampaikan, itu sebenarnya apa yang disampaikan itu semuanya sudah ada sekarang. Misalkan mau membelikan alutsista, itu ada undang-undangnya industri pertahanan tahun 2012. Dan kalau ada polemik baru atau bekas di situ juga ada bahwa kalau senjata yang diawaki itu yang dihitung adalah life cycle-nya atau masa memakainya. Dan kalau dibilang transparansi itu ada 8 titik yang sekarang sudah ada, mulai dari Bappenas, lantas ada BPKP sebelum masuk menjadi DIPA proyek di Kemenhan, lantas ada BPK, ada KKIP, Komite Industri Pertahanan, lantas ada setelahnya ada dari pajak, ada dari bea cukai, jadi ada 9 titik. Jadi kalau misalkan transparansi itu sudah jelas ada. Nah lantas dengan hutang, sekarang beli senjata di seluruh dunia, kalau mau beli cash di mana bisa beli cash? Coba tunjukkan negara yang kita bisa ngangkut duit, kita beli nggak pakai hutang. Hutang itu adalah skema, bukan berarti kita nggak punya uang. Jadi kalau beli senjata itu kan tidak jarang sekali bisa 1 tahun. Membuatnya itu bisa lewat 1 tahun. Nah, APBN kita itu ada namanya anualitas. APBN itu 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau dia lewat itu, kan ada namanya multi years. Nah multi years ini skemanya adalah dengan hutang. Dan hutang untuk pembelian alutsista itu bisa dicatat, makanya banyak bank yang tidak mau. Kenapa? Bunganya lebih rendah dibandingkan hutang komersial. Dibanding kita mengeluarkan SBN untuk melakukan pembelian hal yang lain, hutang alutsista itu namanya pinjaman luar negeri itu lebih rendah bunganya. Karena LIBOR plus country risk namanya CDS, Credit Default Swap namanya. Itu istilah-istilah nanti kalau saya kasih. Jangan pakai singkatan lah. Iya, jangan pakai singkatan aja. Saya ingatin aja. Iya, country risk itu kan kalau Indonesia sekitar 2%. Jadi tetap lebih rendah dibandingkan suku bunga komersial. Termasuk juga pinjaman dari Hibara. Mungkin Bang Bobi yang dimaksud oleh Bang Surya tadi, sense-nya di saat kondisi kita, rakyat kita sedang ekonominya seperti lagi ini, susah. kok justru malah belanja hal yang nggak bisa masuk ke perut rakyat gitu loh. Kan, Bang Surya, ya? Soal anggaran pertahanan itu yang membuat kan alokasi itu kan pemerintah juga bersama dengan DPR. Jadi sekarang nanti pilihannya di masyarakat. Apakah mau memilih organisasi militer yang kuat yang mampu menjaga kita atau yang sangat lemah. Bang Surya, karena kita sudah hilang 10 tahun tidak memodernisasi dari tahun 98 ke 2008.